Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Ampat! Kok bisa ada seorang pria yang pada saat itu melaporkan dugaan korupsi 13. Jahatnya sistem di Indonesia ini adalah kita. Ustadz, ada video yang beredar seorang kepala negara mayoritas muslim ikut minum bir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romelia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys di Indonesia guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Ampat! Oh ya, lagi rame That's Papua me. nih. You're probably wondering how I ended up in this situation. Siapa sih yang tidak kenal Raja Ampat? Salah satu wisata ikonik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan baharinya, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, semua keindahan ini berada di dalam ancaman. Nah, ini salah satu JT dari PT GAK yang ada di Pulau GAK. Jadi bisa kita lihat JT-JT ini itu membawa nikel, lalu akan masuk ke smelter-smelter, bisa di wilayah Maluku atau di wilayah Sulawesi. Dampak berikutnya dari pembukaan lahan nikel itu juga ini lalu lintas dari transportasi takbut-takbut kapal-kapal tongkang. Itu tentu belum dia tumpah, melanggar karang dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Temuan ini kami bagikan di media sosial dan mendapatkan respon yang luar biasa besar. Seperti kamu, kami juga sangat marah melihat bagaimana tempat yang mendapat julukan sebagai surga terakhir sedang dihancurkan hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Karena itulah kami melakukan aksi dan kami berharap kamu ikut bersuara untuk selamatkan Raja Ampat, surga terakhir Indonesia, dari kerakusan tambang nikel dan hilirisasi pemerintah. Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Saya Raja Ampat! Saya Raja Ampat! Selamatkan Papua! Nah, ini lagi viral guys, lagi viral nih sekarang nih, menjadi trending topik di mana-mana tuh di Indonesia ini gitu. Tentang masalah ada salah satu pulau di Raja Ampat mau ditambang nikel gitu. Jadi sana tuh ada nikelnya mau ditambang gitu. Ada pulau kecil lah gitu di Raja Ampat itu mau ditambang, diambil nikelnya gitu guys. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Diperbaiki wisatanya, tempat wisatanya agar pelancong-pelancong asing datang ke sana, tertarik datang ke sana, disediakan infrastrukturnya, atau nikel ini dihentikan. Karena dua-duanya ini pemasukan untuk negara nih. Kenapa banyak orang, gue pilah dulu ya. Kenapa banyak orang yang nggak setuju dengan pertambangan ini dengan alasan yang berbeda-beda tentang masalah tambang ini. Kenapa banyak orang yang tidak setuju? Karena udah beberapa kali pemerintah itu membuat tambang di mana-mana, tapi yang jadi permasalahan kita itu nggak pernah punya uang, malah ngutang terus ke luar negeri. Itu yang dibingungkan. Kenapa semakin banyak kita ambil kekayaan alam kita, kok malah kita kayaknya makin miskin gitu. Jadi seperti itulah kira-kira guys. Itu kenapa banyak orang yang tidak setuju. Ya dua-duanya sih sebenarnya pemasukan untuk negara. Kayak nikel ya pemasukan untuk negara. Seperti wisata, karena di Raja Ampat itu terkenalnya dengan surga apa gitulah gitu. Dari saking indahnya gitu. Kenapa nggak diperbaiki infrastrukturnya agar pelancong-pelancong asing itu enak datang ke sana, tertarik datang ke sana.
Atau ya gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah dilanjutkan atau ditutup saja? Kita lanjutkan wisatanya atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Diskusi sama-sama guys. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Kok bisa ada seorang pria yang pada saat itu melaporkan dugaan korupsi 13 miliar malah dia dijadikan tersangka karena dikatakan menyebarkan dokumen rahasia. Oh, bukannya dia ngebongkar kasus korupsi, kok malah jadi tersangka? Itu yang dibingungkan oleh netizen. Jadi ada pria berinisial TY, usianya 44 tahun. Dia dulu bekerja di Basnas Jawa Barat. Dia itu laporkan dugaan korupsi yang gede banget, nilainya 13 miliar rupiah. Yang bikin miris, si TY ini bukannya dapat pujian, malah sekarang dia sendirian dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi. Nah, menurut polisi, dia nyebarin dokumen-dokumen yang katanya rahasia punya Basnas Jabar. Kasusnya dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas Jawa Barat tanggal 7 Maret kemarin. Nah, Polda Jawa Barat menetapkan TY sebagai tersangka di 27 Mei kemarin dengan dasar Undang-Undang ITE. Padahal niatnya ini untuk ngebongkar korup, sedih banget sih. Niatnya baik, tapi malah dia sendiri yang kena kasus. Ini jadi perdebatan soal bagaimana nih. Seharusnya pelapor korupsi itu dilindungi di Indonesia. Harusnya kan dilindungi, bukan malah jadi tersangka. Ya seperti itulah bobroknya hukum di negara kita ini. Lucu-lucu gimana gitu. Ya gimana nggak mau bilang lucu guys. Yang ngelaporin buat report gitu tentang masalah korupsi, malah yang buat report yang kena hukuman, yang ditahan menjadi tersangka pula. Aduh ya Allah, gimana mau maju coba. Seharusnya orang yang sudah melaporkan tentang masalah korupsi, misalnya di dalam satu office gitu ada yang satu korupsi terus dilaporkan sama saya misalnya. Seharusnya kan pemerintah itu berterima kasih jika yang saya laporkan itu benar adanya, memang betul-betul korupsi. Seharusnya kan pemerintah itu berterima kasih kepada orang yang sudah melaporkan itu. Kok malah dijadikan tersangka, mau dipenjara pula. Ya takutlah rakyatnya yang mau membongkar kasus korupsi. Enak-enakan tuh yang sudah korupsi itu. Aduh, ya seperti itulah potret kehidupan hukum di Indonesia ini. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Jahatnya sistem di Indonesia ini adalah kita nih, masyarakat bawah atau masyarakat akar rumput, itu kayak ikan yang dibudidaya di kolam yang besar yang bernama Indonesia ini. Sesekali kita dikasih makan, yaitu bansos, biar nggak berisik. Nah, setiap 5 tahun sekali kita dipanen. Nah, pada saat panen, para pemanen ini berlomba-lomba tuh. Nah, siapa yang jaringnya paling besar, itu dia yang mendapatkan ikan yang lebih banyak. Kalian dengar sendiri kan tadi? Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya seperti itu loh guys, kehidupan di sini itu seperti itu. Makanya gue selalu bilang sama temen-temen yang orang-orang Malaysia nih, kan banyak teman gue orang-orang Malaysia itu. Bersyukur kalian, bersyukur. Di kita sekarang lagi amburadulnya tuh. Pekerjaan sulit dicari, kalaupun ada, waduh. Persyaratannya macam-macam yang diminta oleh yang punya kerja. Aduh, ruwet di sini guys, ruwet. Jadi kalian bersyukur lah, bersyukur benar-benar bersyukur. Benar. Kalau kalian merasakan hidup di Indonesia ini, baru kalian bisa menentukan pilihan mau di Malaysia apa mau di Indonesia gitu. Ya seperti itulah kira-kira guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Ustadz, ada video yang beredar seorang kepala negara mayoritas muslim ikut minum bir dengan Presiden Perancis. Gimana tuh? Nah, nggak bener nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ma'athqara kathirhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya yang memabukkan, maka meminum sedikit saja dihukumi haram. Maksudnya, kalau memang itu adalah benar-benar khamar atau bir, maka hal itu akan menjadi dosa jariah. Karena seakan-akan pemimpin sebuah negeri yang mayoritas masyarakat muslim memperbolehkan kemaksiatan kepada masyarakatnya. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah menjaga diri kita dari itu semua. Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Nih gue tahu nih siapa yang disinggung nih. Ini pasti Pak Prabowo yang minum bir dengan, katanya sih minum bir dengan Presiden Prancis kalau nggak salah ya, Emmanuel Macron tuh. Aduh, nggak usah buruk sangka sama orang. Ya siapa tahu itu teh gitu ya, itu TO gitu. Jangan buruk sangka guys ya. Tapi yang beredar tuh
yang di videonya yang beredar tuh orang-orang tuh banyak yang bilang itu bir katanya. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Nggak usah buruk sangka. Nggak usah buruk sangka ya. Saya yakin Pak Prabowo tahu itu bir atau bukan. Aduh, kalian ini terlalu susun sama Pak Prabowo. Pak Prabowo kayak gitu kok. Nggak mungkin mabukan dia. Aduh, ya Allah, ya. Gue tahu siapa yang disindir. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Oh ya, teman-teman semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha. Buat teman-teman Muslim semuanya yang ada di Malaysia, di Indonesia semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.